Sehat semua ya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Oke, sebelumnya kita sudah banyak ya materi yang sudah diberikan dan ada juga tugas-tugas yang sudah diberikan. Nanti teman-teman bisa cek Google Classroom-nya dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah aku berikan. Oh ya, untuk kesempatan malam ini menurut aku spesial banget karena malam ini kita bakal membahas, materi yang juga sudah aku berikan sebenarnya di video. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan mengulas dan langsung mempraktekkan gimana sih caranya gitu. Nah, mungkin, aku izin share screen ya teman-teman, untuk materinya. Oke, di pertemuan yang terakhir ini, pertemuan yang keempat, nanti sebelumnya juga ada pertemuan yang paling terakhir nanti pertemuan kelima, aku akan membahas tentang apa sih itu mockup. Mungkin teman-teman udah tidak asing lagi, misalnya melihat foto seperti ini, ada kemasan di sini, kok dia bisa ya ada di sebuah kemasan gitu. Nah sebenarnya itu pakai apa? Nah kalau teman-teman, paham itu sebenarnya pakai mockup. Nah mockup itu adalah gambaran terkait konsep yang sedang diolah. Misalkan kita mengolah kemasan, nah jadi dia itu kemasannya tidak hanya selembar kertas yang bentuknya itu adalah dua dua dimensi, tapi ketika sudah masuk di dalam mockup itu akan terlihat seperti nyata gitu. Mockup bisa dikatakan sebagai market atau alat presentasi yang berguna untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Jadi nanti ini adalah gambaran ketika desain itu dicetak dan dengan mockup, proses finalisasi suatu karya akan menjadi lebih efektif. Nah, jadi dengan adanya mockup ini, kelihatan desain itu seperti real, nyatanya tuh seperti ini, nanti ketika dicetak, nanti seperti ini sampelnya. Nah, selain itu, ketika kita menggunakan mockup tentunya desain juga kelihatan lebih oke, lebih kayak menarik gitu dibandingkan hanya sekedar selembaran kertas aja. Nah, Kak, pertanyaannya sekarang gimana sih kita bisa nggak buatnya itu di Canva gitu misalkan? Bisa, itu bisa banget karena Canva juga sudah banyak sekali, terintegrasi dengan berbagai aplikasi, salah satunya juga dengan aplikasi yang bisa memudahkan kita untuk membuat mockup. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita mau buat mockup itu pakai apa, Kak? Bisakah kita langsung di Canva-nya atau kita bisa menggunakan website? Nah, ini ada beberapa website yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah mockup. Nah, ini ada yang pertama ada Smart Mockup, kemudian Pixelate, Mockup Draw, kemudian Artboard, dan yang terakhir ada mediamodifier.com. Teman-teman bisa menggunakan website ini untuk nantinya membuat sebuah mockup. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak mau buka ini dan langsung di Canva, bisa nggak, Kak? Oh, bisa. Jadi kita juga bisa menggunakan Canva langsung. Misalkan nanti teman-teman mau membuat sebuah mockup. Nah, ini ada salah satu desain yang sempat aku buat kemarin juga. Ini ceritanya aku mau membuat sebuah, streetwear atau desain kaos yang nanti akan aku coba masukkan ke dalam sebuah mockup. Nah, tapi misalkan teman-teman mau buat sendiri gitu, aku mau coba buat sendiri, oke bisa. Misalkan di sini teman-teman mau membuat sebuah desain, sebelumnya misalkan mau lihat-lihat dulu deh
di Pinterest, oke boleh silakan. Misalnya lihat dulu aku mau buat desain kaos kekinian Kak, kayak di Citayam Fashion Week gitu. Misalnya mau buat apa namanya, baju streetwear. Kita cari di sini, ternyata banyak banget tuh desainnya. Nah, banyak banget Kak desainnya, ini kayak baju-baju yang biasa aku temuin orang-orang pakai. Misalnya kayak baju Erigo, bagus juga nih desain-desainnya. Misalkan mau yang kayak warna-warna cewek juga bisa ada juga. Karena teman-teman ngisi dulu referensinya dengan mencari desain di Pinterest, Behance, atau Dribbble, itu nggak masalah. Soalnya disimpan aja dulu. Biasa ya teman-teman, ketika aku mau membuat sebuah desain, aku selalu cari dulu referensi di Pinterest atau mungkin di Instagram untuk setidaknya mengisi referensi untuk membuat sebuah desain. Ini teman-teman bebas ya, misalkan, "Kak, aku sebenarnya nggak mau cuman membuat kaos aja, tapi aku mau membuat yang lain." Itu nggak apa-apa, misalnya aku mau buat mug gitu, buat desain topi atau nanti desainnya mau aku taruh kayak di HP gitu, Kak, bisa nggak? Bisa. Oke, kayaknya udah cukup lah ya. Tinggal nanti teman-teman kalau misalkan mau cari, tinggal dicari aja. Nah, oke, misalkan kita buka lembar baru di sini. Oke, kita coba lihat juga di Canva sudah ada template-nya nggak? Misalkan di sini kita tulis streetwear. Nah, di Canva ternyata juga ya lumayan ada juga template untuk membuat desain kaos. Nah, ini kebetulan ada yang gratis juga nih. Lumayan bagus juga sih yang gratis. Nah, contoh misalkan kita mau pakai, desain yang ini. Tapi aku maunya tuh fotonya beda, Kak. Oke, nggak masalah. Kita bisa pakai foto yang beda. Misalkan kita mau ganti foto ini. Tinggal upload aja, kita bisa ganti misalkan maunya Mister Bean atau karena tadi lihat butterfly dan lumayan cakep juga, coba kita desain butterfly di sini. Kasih butterfly. Tulisannya juga bisa kalian kreasiin aja. Secara konsep misalkan kita nge-remake template sama, bisa teman-teman ganti aja tulisannya. Misalkan teman-teman udah jadi nih seperti ini, atau nanti mau ada tambahan yang lain, kemudian kita mau masukkan ke dalam mockup gitu. Pertama-tama yang kita lakuin adalah kita bisa mendownload terlebih dahulu. Jadi di page 4, jadi teman-teman bisa download dulu untuk desainnya.
Setelah desain terdownload, nanti desain akan kita masukkan kembali, kita upload. Kita upload ke Canva lagi. Kita upload di sini. Setelah diupload, bagaimana caranya supaya ini masuk ke dalam mockup? Contohnya yang sudah masuk ke dalam mockup ya seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan fitur edit image, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada Smart Mockup. Smart Mockup ini bisa kita pakai untuk memasukkan gambar kita ke dalam mockup atau peraga yang bisa kita gunakan untuk membuat desain kita menjadi nyata. Kan misalnya aku nggak mau, nggak mau masukin ini ke baju, tapi mau masukin ke handphone. Oke, kita coba dulu. Kita masukkan gambar ini ke handphone. Jadi seperti ini ya, gambarnya seperti ada di dalam handphone. Dan teman-teman untuk catatan juga, ketika kita membuat suatu mockup, kita harus menyesuaikan juga ukurannya dengan, eee, mockup yang kita gunakan. Misalkan di sini kita tadi, menggunakan mockup handphone. Nah, kita sebaiknya menggunakan ukuran handphone. Karena ketika kita tidak menggunakan ukuran yang handphone tersebut, maka foto yang di dalam sini kurang maksimal. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Di sini ada custom, ada garis-garis 3 dan ada simbol seperti ini, kita klik aja, kemudian ukurannya bisa di-custom. Nah, ini kita bisa posisinya horizontal kah, kita mau letakkan di mana, kemudian size-nya bisa kita atur juga, hanya kecil seperti ini, itu bisa kita atur dengan menu custom. Ketika kita klik fill, oke, dia sudah otomatis ke fill ada di bagian tengah dan besar. Kemudian kalau kita fit, nah, ketika kita fit, maka dia akan menyesuaikan bentuknya. Tapi kalau misalkan custom, kita bisa bahkan membuatnya kecil di dalam sini. Jadi nanti ketika teman-teman misalkan memasukkan mockup di dalam Smart Mockup di edit image di Canva, nanti tinggal menyesuaikan aja. Ini untuk yang di handphone. Misalkan aku mau coba yang masukkan ke baju Kak, gimana caranya? Kayak tadi kita ambil dulu pertama-tama ambil desainnya. Kemudian setelah desain ini diambil, kita ulangi lagi langkahnya. Edit image, kemudian kita ambil see all Smart Mockup-nya. Kemudian kita cari ke bawah, scroll ke bawah. Ini ada mockup dari handphone, kemudian di sini ada komputer, desktop, card. Ntar teman-teman bisa juga lihat Canva-nya, ada apa aja di situ. Nah, di sini semuanya gratis, teman-teman bisa diakses baik Canva Pro maupun Canva Free. Nah, di sini kita coba masukin ke dalam baju. Nah, di sini. Oke, Kak, kok jadinya kayak gini sih, nggak hitam gitu, gimana caranya tadi? Kita klik dulu, kemudian kita klik custom di sini. Custom, nah di sini kita bisa mengubah objek dari bajunya ini warnanya misalnya mau diganti jadi hitam. Oke, dia jadi warna hitam. Kemudian posisinya tinggal teman-teman atur, tapi biasanya sih posisinya misalkan horizontal dan vertikal 50-50 ini biasanya sudah center. Yang perlu kita kecilkan adalah size dari desain kita. Misalkan di sini. Nah, terlihat lebih baik ya teman-teman. Di sini teman-teman sudah ngelihat desainnya yang pas fit di bajunya. Nah, setelah itu kita bisa apply. Nah, di sini sudah jadi sebuah desain baju yang di dalamnya ada desain kita. Misalkan nanti teman-teman mau ubah desainnya jadi foto, teman-teman boleh.
Jadi di sini ada fotonya teman-teman gitu. Sebelum dicetak teman-teman bisa melihat dulu, nanti misalkan nih, kemarin kalau nggak salah ada yang membuat, brand dari pakaian, logo pakaian. Misalnya mau jual kaos gitu, desainnya bisa custom. Nanti teman-teman kasih dulu nih, contoh desainnya seperti ini Mbak, bisa dilihat dulu, kayak gitu. Dengan menggunakan mockup ini. Nah, terus tadi kata Kak Dea ada beberapa website nih untuk membuat, mockup. Nah, bagaimana itu, Kak? Nah, jadi menurut aku itu kita harus keluar dulu dari website Canva, karena kalau tadi kita menggunakan, mockup yang sudah disediakan oleh Canva di Edit Image. Nah, Smart Mockup ini sebenarnya website, tapi, si Smart Mockup sudah terintegrasi dengan Canva, sehingga dengan hanya membuka Canva, kita sudah bisa mengakses Smart Mockup tadi. Nah, Smart Mockup ini, teman-teman. Nah, tapi untuk beberapa website yang lainnya, kita bisa membuka di luar aplikasi Canva karena belum terintegrasi. Jadi misalnya teman-teman sudah nih hasil hasil desainnya misalkan ini atau yang ini gitu, kita sudah download nih. Kemudian kita buka aplikasinya. Misalnya Mockup Bro ya, kita buka Mockup Bro di sini. Mockup Bro. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi misalkan kita mau memasukkan ke packaging. Nah, kita tinggal upload desain kita. Kita mau kecilin aja supaya tidak terlalu besar gitu teman-teman. Crop and continue. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau edit tinggal kasih yang apa namanya, yang bentuk pensil tadi. Nah, tadi ya teman-teman seperti yang aku omongin di awal, ketika kita mau mendesain dan kita ingin memasukkan, kita lihat dulu ukurannya berapa. 975 kali 1400 pixel. Nanti ketika membuat desain di sini, teman-teman memasukkan ukuran tadi yang ada di sini. Jadi ketika dimasukkan ke dalam mockup itu akan pas bentuknya. Jadi mockup ini banyak, tidak hanya baju, tidak hanya mug, tapi misalkan kemasan, bentuk-bentuk kemasan yang standing pouch, atau nanti ada botol-botol seperti skincare, itu bisa juga teman-teman dibuat mock-up-nya. Nah, di sini juga ada banyak pilihan. Di sini ada jam, ada kartu nama, kemudian sepatu bahkan. Dan di sini ada buku juga. Teman-teman bisa pilih disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini ada handphone juga bisa. Banyak sekali mockup-mockup yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain yang nantinya masuk ke dalam mockup. Nah, di sini ada tote bag bahkan. Teman-teman bisa menggunakan gratis. Jadi ini adalah website yang tadi aku kasih adalah website-website yang basicnya adalah free, bisa diakses tanpa membayar. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya usaha seperti misal usaha baju, kemudian skincare, usaha-usaha yang lain yang nanti membutuhkan mock-up, bisa banget itu menggunakan ini. Misalkan punya tim basket, kemarin kalau nggak salah Kak Rizky ya, Kak Rizky membuat logo untuk basket karena suka basket. Kemudian Kak Rizky mau membuat jersey-nya menggunakan mock-up nih loh, contoh dari desainnya bisa mendesain terlihat lebih profesional dan menarik. Jadi mungkin sebelum aku lanjut
Kan materinya ada teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung atau bisa melalui chat. Ya, silakan. Oke, Kak Adel paham ya Kak Adel materi hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya aku kecepatan ngomongnya atau kurang jelas, bisa langsung diinterupsi, "Kak, itu maksudnya apa ya?" Gitu, nggak apa-apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini misalkan teman-teman mau membuat sebuah kemasan, aku ada, contoh materi dan ini aku mau breakdown juga. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman nanti misalkan mau membuat kemasan, eee, snack gitu atau ada teman-teman nanti mau buat usaha dan membuat suatu kemasan produk, bisa juga mungkin ilmunya bisa digunakan seperti itu. Nanti kan ada tugas juga untuk membuat, mock-up dari bebas ya, bisa makanan, minuman, kemudian teman-teman juga bisa membuat kemasan 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 seperti standing pouch, seperti itu tidak masalah. Nah, jadi kemasan ini bisa kita buat juga menggunakan handphone, tidak hanya menggunakan PC atau laptop sebenarnya, tergantung kepemilikan teman-teman apa, misalkan punya iPad ya pakai iPad nggak apa-apa, punya handphone ya pakai handphone nggak masalah. Nah, ketika kita ingin mendesain sebuah kemasan ini, nanti kan kemasan dicetak, ini agak berbeda. Misalkan kalau kaos ya udah tempelin aja desain, misalnya ada tulisannya, ada ornamen apa-apa, kita tempel-tempel aja terserah sesuai dengan kreasi kita. Tapi nanti semisalkan teman-teman mau membuat kemasan yang selanjutnya akan dicetak, sebelumnya misalkan mau dibikin mock-up dulu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini emang agak-agak ribet sedikit kalau misalkan kita mau mendesain, sebuah kemasan, seperti itu. Ini mungkin ada satu pertemuan sendiri kalau kita mau membahas lebih detail kayak gitu. Tapi di sini aku ingin memberikan, gambaran aja, misalkan teman-teman mau bikin, eee, suatu kemasan produk misalnya kopi, kalau di sini aku kan adalah, stik makanan olahan kering, seperti itu. Yang pastinya pertama misalkan teman-teman punya produk, nama produknya apa? Kopi pilihan, kopi hitam pilihan, misalnya kapal api, seperti itu. Kemudian dikasih juga nih nanti berat bersihnya berapa, seperti itu. Kemudian, kalau ada logo halal dikasih, tapi biasanya kan kalau makanan tuh ada logo halalnya. Kemudian nama produsennya siapa, alamatnya apa. Keterangan kadaluarsa, misalkan itu, eee, makanan. Kemudian ada izin edarnya, apa itu BPOM atau itu PIRT, kemudian disampaikan juga komposisinya. Misalkan teman-teman punya, yang lain misalkan ada nama dagangnya apa, logo brand-nya, ada ternyata kasih aja nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau misalkan itu ada informasi nilai gizinya, itu lebih bagus lagi. Karena pasti itu sudah melalui proses, eee, pemberian nomor izin edar itu setahu aku di situ nanti akan ditampilkan juga nilai gizinya. Misalkan ada barcode-nya, ada kode produksi bisa ditambahkan juga. Nah, ini emang agak susah ketika nanti teman-teman mau membuat sebuah, desain kemasan, tapi nggak masalah, kita tinggal mencantumkan aja hal wajib yang harus ada di kemasan tersebut. Semisalkan teman-teman belum ada semua, itu nggak masalah. Misalkan saya tuh cuman punya ini aja Kak, apa namanya, nama produknya doang, kemudian berat bersih sama
komposisi kemudian alamat, belum ada halal, kemudian belum ada nomor izin edar itu nggak masalah. Bisa dibuat aja dulu, mungkin sebagai awalan, kayak gitu. Kemudian setelah didesain, teman-teman nanti bisa masukkan ke dalam mockup. Nah, mockup-nya gimana, Kak? Oke, kita bisa cari mockup-nya di seperti tadi ya, kita misalkan kita ambil dulu ini desainnya sudah diupload. Nah, kita bisa edit image. Nah, sebelum edit image ini kalian pilih dulu, pilih di gambarnya dulu. Klik di gambarnya baru edit image. Kalau misalkan masih ada di latar belakang nggak bakalan muncul edit image-nya. Jadi harus diklik terlebih dahulu, kemudian edit image. Teman-teman tinggal cari yang bentuknya adalah kemasan. Jadi setahu aku di sini memang belum ada yang untuk kemasan, tapi kalau misalkan teman-teman mau yang lebih lengkap, teman-teman bisa search di sini Smart Mockup. Jadi kalau di Canva memang, sedikit agak terbatas, tidak seperti di website Smart Mockup-nya yang lumayan banyak, ininya, apa namanya, eee, mockup-nya gitu, teman-teman. Misalkan di sini kita mau cari, nah di sini tinggal dicari aja, teman-teman. Ada masker pun ada juga. Misalnya kita nggak mau buang waktu, tinggal cari packaging di sini. Nah, misalnya kita mau, eee, memasukkan packaging ini, sorry ya, ini apa namanya, sinyalnya agak jelek. Tadi desain teman-teman bisa di-download terlebih dahulu. Misalkan ini tadi ukurannya berapa, kita lihat dulu. 100 kali 1.500, 1.000 kali 1.500, sorry. Berarti kita buat di sini adalah kita back to home, kita custom size, kemudian di sini 1.000 kali 1.500. Kita lihat benar ya 1.500 ya. 1.000 kali 1.500. Nah, jadi segini nih teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman desain aja sesuai dengan yang teman-teman mau. Misalkan di sini kita sudah punya desain seperti ini. Kita masukkan di sini desainnya. Nah, kita ubah seperti ini. Misalnya ini belakangnya kita samain. Kemudian kita gimana sih Kak cara nyamain warna background sama warna yang di sini caranya gimana? Oke, kita klik dulu backgroundnya, kemudian ubah warna. Kita klik plus yang ini. Kemudian ini ada pick color, namanya pick color. Tinggal klik aja. Kita letakkan di sini dan warnanya nanti akan sama. Itu akan sama. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, setelah itu download seperti biasa, di-download dulu desainnya. Setelah sudah terdownload, kita masuk lagi ini teman-teman ke Smart Mockup tadi. Kita upload from image aja karena bukan dari Canva. Kita upload. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian misalkan mau di custom bisa. Kita tinggal klik custom di sini. Sorry. Ini ternyata yang pro ya, teman-teman. Jadi ini yang pro, kalau yang pro itu kelemahannya ada watermark-nya. Sama aja kayak di
Canva. Nah, misalnya mau bentuk yang lain, kayak bentuk ciki gitu, bisa juga. Jadi bisa nanti teman-teman bisa ngedesain tumbler, bentuk bentuk kaleng juga bisa, tinggal disesuaikan aja teman-teman mau desain apa. Nah, ini bisa ya seperti ini. Ini kebetulan gratis, jadi kita download aja. Downloadnya yang medium aja. Soalnya kalau dia sudah di atas medium harus berlangganan dulu pro. Dan sayangnya aku belum pakai akun yang pro untuk Smart Mockup ini. Nah, sudah terdownload teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Nah, memang eh, kalau di Canva sendiri untuk Smart Mockup itu agak terbatas untuk jumlah dari mockupnya. Jadi misalkan teman-teman mau lebih banyak lagi, bisa langsung santronin aja ke websitenya tadi yang sudah aku kasih. Nanti ini untuk PPT-nya atau bahannya nanti aku kasih juga ke teman-teman supaya bisa dibaca ulang atau dilihat lagi. Kak, desain itu selalu di tengah apa boleh di bagian lain? Oh boleh Kak. Misalkan nanti Kak Adel maunya tuh kelihatan sebelah kiri aja gitu nggak masalah. Tinggal kita sesuaikan aja mau desainnya seperti apa. Karena banyak banget. Misalkan kita lihat aja desain-desain kemasan misalkan. Packaging design. Jadi nggak selalu Kak. Ini juga di sini banyak nih. Dia dari bagian atas, ini bagian samping, jadi nggak terlalu di tengah. Tapi mostly karena mau desain itu kan ada keseimbangan gitu, Kak. Walaupun dia di samping kanan kiri, tapi itu seimbang. Nah, ini juga, apa namanya, kacangnya tuh adanya di samping sini, bukan di tengah-tengah, gitu. Tapi untuk penempatan di dalam mock-up-nya itu ya harus di tengah, Kak, harus tengah, supaya center. Tapi semisal nanti dalam, prakteknya adalah Kak Adel itu mau desainnya agak ke atas itu nggak masalah. Tinggal disesuaikan juga dengan, desain yang kita buat. Nah, ini banyak banget contoh-contoh desain, teman-teman nanti bisa cari dulu di sini, kemudian setelah itu bisa dimasukin ke mockup. Tumbler juga banyak, Tumbler desain, bisa teman-teman nanti buat. Misalnya yang suka buat baju, bisa buat baju, yang pengen tertarik di desain kemasan, bisa di kemasan. Misalkan, UA, UX juga bisa. Biasanya tuh banyak banget kalau UA, UX itu nanti dimasukkan ke dalam mockup. Misalnya seperti ini juga boleh banget. Karena kan tadi kalau kita lihat itu banyak banget mock-up-nya yang bentuknya handphone, dari itu banyak banget. Teman-teman bisa pilih dan lihat-lihat di situ. Nah, cara kita lihat edit image ya, kita lihat di sini, di Smart Mockup. Itu bahkan, MOOC ada, itu nanti tinggal teman-teman sesuaikan aja, misalkan mau buat apa, seperti itu.
Oh ya Kak, Kak Adel ada kesulitan nggak dalam mengerjakan tugasnya Kak? Mmm, itu Kak, apa namanya, nggak Kenapa? lihat waktunya aja. Tiba-tiba udah Senin aja. Jadi Oh, belum oh ya nggak masalah Kak, nggak masalah. Nanti kan ada tugas lagi, untuk tugas yang ketiga, 4, dan 5 itu nanti silakan aja diselesaikan pelan-pelan. Kalau tugas yang ketiga ini membuat brosur, flyer, dan yang keempat ini membuat mockup. Atau Kak Adel tinggal lihat aja di, apa namanya, di Google Classroom karena kabarnya kata Kak Hanan itu juga sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat Kak, tugas. baik Kak. Oh ya Kak Dea mau tanya ini ada pertemuan lagi Kak untuk yang kelima? Katanya tadi ada. Oh iya, untuk pertemuan yang kelima nanti kita, ada materi khusus sendiri di luar dari materi yang sudah aku berikan di video. Tugas yang kelima sih sebenarnya adalah mengupload semua karya di sosial media. Jadi nanti terserah misalnya mau buat akun Instagram sendiri khusus untuk itu atau mau diupload di akun Instagram pribadi juga nggak masalah. Nanti di situ aku bakal lihat nih, teman-teman sudah upload belum, seperti itu, Kak Adel. Kak, kalau desainnya ganti nggak apa-apa? Kan itu tadi yang sebelumnya kan banyak minusnya, itu bisa diperbarui gitu boleh apa enggak? Oh boleh banget Kak. Jadi, bisa mengupload karya terbaiknya gitu. Misalkan yang dirasa waktu ngumpulin tugas, "Kok aku belum maksimal gitu, aku pengen lebih bagus." Oke, nggak masalah, boleh, Kak. Oke Kak. Mhm. Kalau yang mock-up ini ada pertanyaan nggak, Kak, atau udah jelas? Mungkin yang tadi yang di bagian baju, itu bisa di bagian lengannya gitu apa cuma senternya aja? Oh, bisa bisa. Kita contohin ya, Kak. Misalkan dia maunya itu di bagian lengannya, atau nggak mau di bagian itunya aja. Nah, kita coba lihat di sini. Misalkan Kak Adel punya desain bajunya yang butterfly ya, misalkan. Kita delete dulu, kita masukin tadi desainnya, ini Kak Adel mau bikin apa nih, baju misalkan, dimasukkan ke baju. Entar dulu kita cari baju di mana ya? Oh ini tadi, baju. Maksudnya nggak mau ditaruh di tengah-tengah sini kan, mau ditaruh di lengan atau di mana gitu kan? Bisa. Iya. Tadi kan ini untuk custom-nya, simbol ini untuk custom-nya. Nah di sini custom dulu. Nah fungsi horizontal, vertikal itu bisa Kak Adel. Misalnya kita mau di bagian pinggirnya, itu bisa di pinggir. Ini bagian atas, bisa. Kemudian size-nya diperkecil. Nah, ini bisa di sebelah sininya nih, Kak, ada jadi sebelah sini. Jadi sebelah sini. Nah, kenapa nggak, kalau di lengan dia memang nggak bisa. Paling mentok itu di bagian atas ini, Kak. Terus itu misalkan kita ubah dulu warna, jadi hitam. Jadi ada di sini. Kalau di lengan itu memang, eee, aku belum nemu kalau yang di Canva. Nanti misalkan aku nemu di website, aku share juga di grup. Sejauh ini sih masih paling mentok segini, Kak. Dia kalau misalnya mau ditaruh nggak di tengah sini. Mungkin, Oke, Kak, mungkin gitu, Kak, dari aku sementara. baik Kak, terima kasih. Hmm. Biasanya kan kalau kemarin tuh aku coba naruh logo juga di bagian di bagian sini nih. Berarti kan kita turunin sedikit. Nah, biasanya tuh ada logo di sebelah kiri, gitu kan. Nah, itu bisa bisa juga diatur. Saya kurang ke sini, terlalu jauh. 70-an lah, gitu kan. Bisa ditaruh di sini, Kak.
Jadi nanti tugas yang selanjutnya Kak Adel bisa nih, misalkan, mau dimasukin ke mockup kaset, boleh. Tadi kan ada kaset tuh. Kemudian, "Kak, aku mau buat, ini aja deh, apa namanya, sampul buku boleh nggak?" Boleh banget. Nah, aku juga mau kasih satu cara, misalkan teman-teman udah membuat desain nih, seperti ini. Kemudian, ada satu lagi tempat di mana kita bisa, cari desain. Misalnya cari desain mockup gitu. Namanya di Prepic ini kita bisa cari mockup yang kita mau. Misalkan di sini mau packaging mockup. Packaging mockup di sini banyak banget. Kita bisa download. Prinsip kerjanya itu adalah seperti menggunakan, eee, Photoshop gitu, teman-teman. Misalkan kita mau packaging yang ini ya, packaging yang ini, kebetulan ini free lisensinya, kita ambil yang free aja, kayak gitu. Kita tunggu download-nya sampai selesai. Di sini nanti setelah selesai, kita ekstrak dulu. Prinsip kerjanya sih kayak menggunakan Photoshop, cuman nanti kita nggak menggunakan Photoshop, kita pakai Photopea. Nah, di sini misalkan kita buka dulu Photopea. Nah, Photopea juga ini basic-nya kayak Canva, dia basic-nya adalah website. Misalkan kita sudah punya PSD template, kita tinggal tinggal cari aja add your own template, itu kita karena kita punya template sendiri. Ini tadi ya, snack tadi kita punya sendiri. Nah, ini teman-teman, dia tampilannya kalau Photopea ini seperti Photoshop. Misalkan teman-teman agak pusing ya desain di sini karena nggak terbiasa, kita misalnya sudah punya desain di Canva, kemudian kita download, kita tadi cari mockup-nya di Prepic, udah ketemu, kemudian kita masukkan ke Photopea. Emang agak kesana kemari gitu, cuman, menurut aku kadang-kadang tuh kan kalau seperti smart mockup itu kita mau mockup yang bagus itu harus bayar gitu. Kalau di Prikpik kan gratis, jadi ini jalan pintas nih alternatifnya. Di sini ada yang bisa diubah. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja desain yang kita punya. Nah, kita tinggal masukin desainnya kita ke dalam sini. Misalnya dari sini ya, dari tadi dari download, ya teman-teman masukin aja desainnya ke sini. Kita sesuaikan aja. Oke, masukkan desainnya seperti ini. Save smart object. Nah, sudah di-save. Kita lihat, nah udah masuk ke dalam smart mockup-nya. Tinggal yang sebelahnya nih, sebelahnya gimana Kak? Oke, sebelahnya sama, caranya adalah sama seperti yang pertama. Kita masukkan aja, bisa aja ke dalam sini, teman-teman. Nih ya,
kita masukin tadi ini yang pertama, desain yang kedua adalah ini, di sini tempatnya. Kita klik 2 kali, kemudian misalkan di bagian belakangnya ada gitu, tapi ini misalkan aku belum punya desain, aku sementara pakai desain yang ini dulu, tinggal kita tarik aja, kita masukin ke sini. Oke. Kemudian jangan lupa di file, di save smart object, karena kalau kita tidak mengklik smart object ini, save, maka nggak akan muncul di desainnya. Misalnya seperti ini, teman-teman. Gampang ya, maksudnya adalah, kita basic-nya adalah website semua, jadi tidak perlu install. Kalau misalkan Photoshop kan kita harus pakai install segala macam. Nah, biasanya aku combine menggunakan Canva sama Photopea. Misalkan aku buat-buat seperti kemasan, seperti itu, teman-teman. Itu mudah dan menurut aku praktis. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan, nggak apa-apa. Tadi kan kita mulai sekitar jam 9 lagi, jam 8 lewat 15-an. Nah, ini nanti kita sampaikan ini sampai jam 9 lewat 15 juga, supaya pas 1 jam. Jadi Photopea ini gratis ya, teman-teman. Gratis dia. Kemudian kalau gimana Kak cara nyimpen nyimpen desain kita ini gimana caranya? Jadi kita ke file, kemudian bisa disimpan sebagai Photoshop juga bisa. File Photoshop-nya bisa, kemudian bisa diekspor as misalnya teman-teman maunya itu PNG atau JPG silakan. Misalkan mau nanti diedit lagi di Corel bisa pakai SVG bisa, PDF juga bisa. Tinggal kalau aku biasanya PNG, tinggal teman-teman klik aja. Kualitinya besar banget ya, bisa sampai jernih walaupun diperbesar. Biasanya aku pakai kualitinya yang 100% supaya tetap tidak berubah. Kita save aja. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Ini tadi yang hasil smart mockup seperti ini ya, teman-teman. Agak pecah gitu. Tapi ketika pakai yang, apa namanya, ini aman ya, aman. Desainnya juga nggak pecah gitu. Dan kita nggak perlu install seperti Photoshop, ini nggak kalah juga kok sama Photoshop. Biasanya aku juga kalau dulu awal-awal aku kan desainnya di Photoshop, jadi aku cari dulu mockup-nya itu di Prepic ya. Teman-teman di sini tinggal hunting hunting packaging aja sesuai yang teman-teman mau. Misalnya aku nggak mau packaging, kamu mau kaos juga boleh, terserah teman-teman mau apa. Ini ada banyak banget kalau packaging itu bisa misalkan di sini bisa difilter nih, mau carinya yang free, udah kasih free di sini, yang keluar bakalan free semua. Desain packaging-nya juga bagus-bagus di sini. Misalnya teman-teman jualan rice box atau salad buah, mau buat desainnya juga nggak apa-apa. Atau nanti ada saudara atau temannya yang buat usaha, bisa dibuatkan packaging-nya. Nah, di sini biasanya aku juga awal-awal, aku cari dulu, apa namanya, file Photoshop-nya dulu di sini, setelah itu aku buka di Photoshop, aku ubah. Tapi setelah aku tahu Photopea, aku malah nggak install Photoshop.
Maksudnya aku karena untuk mengurangi space di komputerku atau di laptopku, aku menggunakan ini karena menurut aku nggak terlalu makan banyak memori. Jadi kita basic-nya kayak Canva juga, dia sayangnya dia memang nggak kesimpan. Kalau Canva kan misalkan kita sudah ngedesain, tersimpan semua di sini desain-desain kita. Nah, kalau di sana sayangnya enggak, kayak gitu harus disimpan gitu manual. Tapi ya tinggal teman-teman simpen aja sebagai apa, misalkan mau tetap file Photoshop-nya juga bisa, gitu. Nanti misalkan teman-teman mau buat portofolio, menurut aku ketika buat portofolio, biasanya itu ada berbagai macam desain kita yang sudah pernah kita buat, dimasukkan portofolio. Itu sangat menarik misalkan teman-teman membuatnya dalam bentuk mockup. Jadi tidak hanya sekedar desain aja gitu. Nah ini ada, mmm, dulu portofolio aku share juga ke teman-teman, mungkin ini nanti juga bisa buat inspirasi teman-teman. Ini awal-awal aku membuat portofolio. Nah ini adalah, desain-desain yang pernah aku buat, seperti itu. Jadi aku misalkan minuman aku masukkan ke dalam botol gitu. Di sini aku membuat, packaging desain makanan, aku letakkan di dalam mockup itu lebih terlihat nyata ketimbang hanya ngasih, "Oh aku pernah loh ngedesain kemasan," kayak gitu. Itu lebih menarik gitu. Aku pernah mendesain baju, ya aku masukkan ke dalam, mockup pakaian. Misalkan di sini juga bisa menggunakan mockup handphone atau mockup PC, seperti itu. Banyak mockup-mockup yang bisa teman-teman pakai lagi, teman-teman. Kalau misalkan masih bingung, boleh tanya ke aku, "Kak, ini kira-kira udah bagus belum ya? Atau ada yang kurang nggak?" Gitu. Karena gini teman-teman, desain yang kita pikir jelek, sejelek-jeleknya desain pasti ada yang suka. Nah, sebagus-bagusnya desain pasti ada juga yang nggak suka. Jadi, dulu tuh menjadi motivasi aku dari Kak Rio Purba. Kak Rio Purba itu ya seorang desainer juga, desain grafik. Teman-teman nanti misalkan mau lihat beberapa motivasi desain atau bagaimana sih cara ngedesain, beliau ada YouTube namanya Rio Purba, tinggal teman-teman search di situ, banyak banget. Tapi beliau ini adalah pengguna Adobe ya, jadi banyak sekali desain-desain beliau yang luar biasa bagus-bagus. Di situ aku belajar, oh jadi walaupun desain aku nih jelek, pasti ada juga yang suka dan itu benar teman-teman. Ketika menurut aku desainku tuh biasa-biasa aja, tapi menurut orang tuh bagus gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, desain itu gak langsung bagus, ada fase di mana punya proses gitu. Misalkan kayak gini, waktu awal-awal aku bilang, "Aku desainnya norak banget kayak gini." Nah, setelah aku lama-lama ngelihat banyak materi, banyak referensi gitu, sense aku terhadap desain atau tes aku terhadap desain itu meningkat. Jadi, oh iya ya, dulu aku norak banget gitu, tapi setelah aku belajar dan aku ngelihat desain, lama-lama, skill dan rasa aku terhadap desain itu bertambah dan aku mulai bisa mendesain desain yang lumayan oke, kemudian rapi, seperti itu. Jadi
Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Misalkan, "Kak, aku masih bingung, ini gimana caranya?" Boleh tanya. Pelan-pelan kita belajar, sedikit-sedikit, lama-lama bakalan bisa juga. Dulu kalau aku di awal-awal aku belajar desain, "Mbak, bikinin feed dong." Kayak gitu. Oke, aku buatin. Bayarannya cuman, 2M. Apa tuh 2M? "Makasih Mbak," gitu, "Makasih Mas," gitu doang. Nah, tapi dalam hal itu aku terus belajar gitu. Walaupun bayarannya 2M, aku kayak terus mengasah skill-ku. Terus, suatu masa sekarang ini juga ketika aku, "Mbak, 1 desain berapa?" Gitu. Aku udah mulai merasa, oh ini adalah dulu hasil dari belajarku yang bayarannya 2M. Sekarang orang sudah bisa menghargai desainku, kayak gitu. Gimana caranya? Ya perbanyak portofolio. Misalnya kayak aku punya portofolio, mungkin teman-teman nanti bisa juga samperin ke Instagram aku namanya Deavai. Nah, di situ ada beberapa desain yang aku buat dan ada juga tutorial-tutorial singkat ya, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, setelah aku rajin upload portofolio dan tawaran tuh masuk, "Mbak, boleh minta desainkan 28 feet," misalkan, 1 feet sekian. Dulu aku nggak pernah ekspektasi bakalan buat feed itu dibayar gitu loh. Biasanya kan aku bayarannya, "Makasih Mbak, bikin banner sepanjang-panjang, sebanyak-banyak," itu nggak pernah dibayar ya. Tapi setelah berjalannya waktu, relasi juga bertambah, nah semua itu bisa mendatangkan income. Seperti sekarang ini aku lagi nge-share beberapa ilmu dulu yang aku dapetin, aku belajar sana sini, lihat sana sini, dan aku bisa share ke teman-teman. Ini ternyata juga bisa mendatangkan income kayak gitu. Nah, besok di pertemuan yang terakhir kan kita bahas juga nih sedikit-sedikit tentang apa sih yang bisa kita dapetin gitu. Misalkan kita bisa mendesain. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Ini waktunya tinggal 3 menit lagi, misalkan Kak Adel ada mau cerita, diskusi sama aku boleh. Karena mungkin yang lainnya lagi berhalangan, jadi Kak Adel aja nih yang ada. Senang banget aku, semangat banget Kak Adel. Kak Dea mau tanya, Boleh 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 banget. kalau misalnya kita mau apa namanya kontribusi ke Canva itu yang memvalidasinya itu siapa? Misalkan kita kan baru gitu kan, terus Heeh, ngedesain, habis itu mau biar siapa tahu gitu bisa. Jadi itu yang ngevalidasi siapa? Apa kita asal-asalan gimana sih Kak caranya buat itu berpartisipasi buat apa nambah template gitu? oke oke, aku coba jawab ya Kak. Jadi kan ada 2 ya, 2 kategori ya kalau di Canva itu. Yang pertama Canva kreator dan Canva kontributor. Kalau Canva kreator adalah Canva yang membuat template. Kreator itu ya ini, dia buat template kayak gini. Kemudian kalau Canva kontributor itu yang support elemen-elemen seperti ini, Kak. Nah, elemen-elemen seperti ini disupport oleh Canva kontributor. Nah, ini Kak Adel mau yang mana? Canva kreator atau kontributor? Tadi sih kalau kalau kontributor itu dia itu yang memvalidasi baik Canva kontributor maupun Canva kreator itu adalah Canva. Nah, bagaimana caranya? Daftar, Kak. Daftar Canva kreator. Misalnya Canva kreator itu kan yang buat template, eee, Canva kreator misalkan, seperti ini kita tulis di sini Canva kreator. Nah nah, ini kita harus register. Register dulu yang validasi siapa? Canva. Jadi, sebagai informasi aja, aku juga sedang mendaftar Canva kontributor dan Canva kreator, Kak. Cuman memang, prosesnya itu lama dan dari Canva-nya itu biasanya memvalidasi kan kita sudah register nih, isi semua misalkan, ini ya, dikasih nanti kita submit, dibaca aja nih, Kak.
setelah kita ini di-submit, kalau Canva Creator itu dia harus punya, seperti template dulu dan portofolio, nanti linknya disertakan di sini. Setelah itu, nanti Kak, pengumumannya jadi atau enggak gimana, Kak? Nanti akan diinformasikan Canva lewat email kita. Jadi ada pemberitahuannya. Bahkan mungkin itu bisa kayak sebulan gitu, karena saking banyaknya orang yang mau menjadi kontributor dan Canva kreator, Kak. Kalau Canva kontributor misalnya Kak Adele ini suka menggambar gitu, misalnya menggambar bunga atau buat outline-outline apa, bisa loh daftar sebagai Canva kreator dan sekarang bukan, Canva kontributor maksudnya. Aku tuh suka agak-agak kebalik memang ya, karena mirip-mirip gitu. Canva kontributor. Dan aku sudah daftar dua-duanya Kak Del, kebetulan yang Canva kreator ini belum tembus gitu. Karena beberapa hal itu tidak sesuai, maka aku masih mencoba lagi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil juga, Kak. Nanti kalau Kak Adel tertarik bisa coba daftar aja Kak, isi isi ininya. Yang paling aman sih menurut aku Canva kreator ya, karena dia buat template gitu, Kak. Kalau Canva kontributor agak-agak susah dia, karena harus kayak nyediain elemen-elemen gitu. Foto bisa sih, tapi harus kayak kualitasnya juga bagus gitu, Kak. Mungkin gitu, Kak Adel. Oke, Kak. Tadi mau tanya, kenapa Kak Dea nggak join jadi Canva Creator atau kontributor? Ternyata alasannya seperti itu. Ya, semoga kakaknya diterima ya. Gimana, Kak, gimana, Kak? Yang terakhir kurang jelas. Aku udah daftar sih kalau kontributor sama kreator, cuman belum, apa namanya, belum ada informasi lebih lanjut. Udah sebulan yang lalu sih, Kak, kira-kira. Iya, semoga dipermudah aja, Kak. Iya, heeh. Lumayan loh, Kak, itu nanti gajinya dolar. Iya. Kalau ini dipakai kan, ini kita. Mungkin, karena sudah 21.18, eee, aku kembalikan dengan Kak Hanan